Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu dengan Dinda kita, Rahmat Hidayat. Mana kabar Dek, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, masih bersama dengan Suara Receh Rakyat Kecil. Jadi gini Dek, tujuannya kira-kira pandanganmu seperti apa gitu kan, sebagai salah satu pemuda kan gitu kan, Iya. generasi Indonesia, Generasi milenial lah. ya milenial. Kira-kira apa yang kau pikirkan sekarang, apalah tujuanmu sekarang gitu, selagi masih channel Suara Receh Rakyat Kecil masih beraktivitas, akan meliputi segala aktivitas-aktivitas masyarakat, ya termasuknya kita yang kecil-kecil di bawah ini. Sedikit sini sedikit biar agak rileks sedikit, nampak gantengnya kan gitu. Gimana? Jadi gini, Tentang pemilu lah gitu ya kan. Mau bertanya lah sama abang nih. Apa itu? Oh, kan abang sebagai ketua lah ya kan. Enggak ketua limpul nih kan? Enggak kan? Enggak lah. Jadi sebagai abang-abang anak ini tukar pikiran lagi tentang pemilu-pemilu ini. Betul. Terus? Jadi sebab abang mau memilih, apa pertama kalinya yang dari sudut pandang abang ingin memilih presiden nih gitu kan. Sudut pandang orang kan berbeda-beda gitu kan. Betul. Jadi langsung nih. Jadi kalau sejauh ini abang memandang secara garis besar bersikap netral. Tidak mungkin saya sebutkan siapa pilihan saya kan gitu. Privasi lah itu. Iya, akan tetapi saya mengajak seluruh masyarakat termasuk anak muda seperti adik Rahmat untuk memilih pemimpin itu yang nampak bahwasanya ada tanggung jawab bisa dituntaskan, gitu. Dalam kata arti tanggung jawab bisa dituntaskan, ya kita bisa melihat lah latar belakangnya seperti apa kan gitu, baik itu dia di sistem militer atau dia sistem sudah pernah menjabat sebagai abdi negara kan. Kita lihat latar belakangnya gimana kan gitu, baik apa tidak, atau bisa jadi tidak usah dia berada di latar belakangnya, backgroundnya yaitu abdi negara, kita bilang aja kayak tokoh-tokoh ulama misalnya calon sebagai presiden gitu kan, diangkat dari partai yang lain lah kita anggapkan gitu kan. Kalau menurut kita selama perjalanan beliau kita pandang oke, tidak ada cacat sama sekali kan gitu kan, ya itulah pilih gitu. Intinya dia bisa adil kepada masyarakat kan gitu, dan dia bisa adil seadil-adilnya untuk menegakkan hukum. Karena sekarang ini mungkin kita tahu juga di mana hukum di negara Indonesia ini bagaikan Lagi porak-poranda lah. ya, bukan cuma poranda-poranda. Sekarang ini udah kayak pisau. Iya. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu sekarang yang bahayanya. Padahal sebenarnya pisau itu ke atas pun tajam, ke bawah pun tajam. Cuman itulah tadi pintarnya abdi-abdi negara, ya kita anggaplah yang mengkhianati persatuan negeri ini kan gitu. Tapi itu pun dari sudut pandang kita kan gitu. Ya kira-kira pendapatmu seperti apa kan gitu. Kalau abang sih seperti itu. Makanya adapun gunanya channel ini kita buat menghimbau seluruh masyarakat untuk bersifat netral, termasuk salah satu tokoh-tokoh apapun di bidang dia, jangan pernah mengungkapkan satu caption yaitu pilihlah bapak ini
karena latar belakangnya seperti ini, pilihlah bapak ini. Jangan. Karena disitulah cacatnya demokrasi kita. Karena apabila teori itu muncul, maka disitulah menjebak kita masyarakat. Karena dia akan menggiring kita ke sana. Dan disitulah timbul kecurangan. Kenapa dibilang timbul kecurangan? Gini, kita anggaplah misalnya Bang Harmen sebagai tokoh, kita bilang tokoh agama di kampung ini, kan gitu. Abang ini pro ke Bapak Anies Rashid Baswedan, umpamanya kita bilang, kan gitu. Tiba-tiba karena Rahmat berada di lingkungan Bapak ini berkoar-koar kemana-mana, kan gitu, menyampaikan pilihlah Bapak Anies Rashid Baswedan. Terakhir yang caleg yang di sana, kan capres di sana, nggak ada suaranya. Jadi kan yang di sana otomatis emosi, timbul emosi, timbullah pemikiran-pemikiran sehingga mengkonsumsi kecurangan. Jadi makanya itu, inilah gunanya channel kita, yaitu sekali lagi kita tegaskan, suara receh rakyat kecil. Ibarat katanya kita inilah kayak rakyat biasa, kan receh dianggap pusat, kan gitu kan. Tapi dengan yang kecil inilah kita bergerak, ya kan, menyampaikan aspirasi ini supaya seluruh tokoh-tokoh, baik itu tokoh agama, mau itu tokoh pemerintahan, mau tokoh itu adat, jangan pernah menghimbau kepada masyarakat agar memilih si ini, bersikap netral lah, karena demokrasi itu diawali dengan netral. Gitu. Jadi gimana pandanganmu? Apa yang mau kutanya lagi? Itu tadi kan tentang yang abang bilang kan, ibarat katanya Minum kopi biar agak santai iya. sedikit. Abang juga minum lah ya kan, Wah, biar siap enak juga kan. Biar makin lancar obrolan itu ya Ya kan? betul. Gimana? Ada lagi? Kalau sudut pandang kita lah kayak kaum milenial ini ya kan. Betul. Kayak kami ini kan sekarang kan dilanda dengan yang namanya kerjaan pun sulit, susah ya kan. Iya, Apa betul. semua ya kan. Jadi minta awak nih untuk yang kedepannya lagi itu kan, apa yang jadi pun orang tua ya kan, bisa mudah-mudahan lah pertama kali untuk pengurangan yang namanya jumlah pengangguran lah. Iya, betul. Tingkat kemiskinan itu semakin turun gitu kan. Jadi makanya tadi bertanya sama abang gitu kan, dari sudut pandang abang bagaimana ya kan. Jadi kalau tentang orang itu kan aku juga kurang tahu lah pasal-pasalnya gimana kan. Iya, betul. Soalnya aku pun sekolah sampai SMK lah, gak mengenai lah tentang SMA tentang itulah. Betul. Mungkin anak-anak IPS lah yang tahu tentang sejarah ya kan. Ini tahu bagian-bagian mesinnya ya kan. Tapi waktu sekolah nggak lompat pagar kan? Pernah lah sekali. Mungkin pun yang di atas itu juga pernah juga tuh. Itu kejadian yang susah dilupakan lah itu. Iya, betul. Jadi pertanyaannya tadi untuk mengenai gimana kedepannya menuntaskan pengangguran ya. Jadi gini deh. Mungkin itu salah satu visi dan misi seorang kader nanti yang mencalonkan sebagai pilpres nanti. Akan tetapi begini, kalau secara teori ya kan, mungkin tokoh-tokoh nanti yang akan calon itu pasti jago untuk menyampaikan bahwasanya memberantas kemiskinan, memberantas korupsi, memberantas pengangguran, pasti jago orang itu semua. Makanya kita nggak bisa nilai dari situ. Makanya kita sebagai umat muslim dianjurkan percaya hanya kepada Allah. Adek muslim nggak adek nih? Insyaallah. Itu yang penting. Jadi begini, makanya kemarin ini baru kita laksanakan kemarin, pembahasannya kemarin mengenai ini untuk masalah pilpres ini kan. Kita harap
tokoh-tokoh ulama di Indonesia ini seperti Habib Rizik bin Syihab, seperti Habib Bahar bin Smith, seperti Habib Lutfi, seperti Ustadz Hadi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Dasar Latif, dan Habib-Habib yang lainnya, termasuk segala tokoh-tokoh lainnya dan Ustadz-Ustadz lainnya yang mungkin nggak bisa Bang sebutkan satu persatu namanya, kan gitu. Kita harap orang itu menghimbau, menyampaikan caption kepada seluruh masyarakat Indonesia ini agar melaksanakan sholat istikharah sebelum di hari malamnya itu besok mau pemilihan, melaksanakan berjamaah sholat istikharah dan bersikap senetral-netralnya, menyampaikan ke publik bahwasanya saya tidak memihak ke siapapun dan saya hanya memihak apapun itu keputusan dari Allah nantinya gitu. Kita kan pandang layar aja, yang mau jumpa sama orang dia kan. Iya betul. Jumpa nanti sering lah kayak anak sekolah kan dipampang lah di depan papan tulis ya kan. Iya betul. Foto presiden ya kan. Jadi awak pun kurang tahu lah ibarat katanya. Jadi siapapun yang di atas ya siapa apapun lah, gimana lah kita bilang dia kan. Makanya Bang bilang tadi, memilih pemimpin itu bukan berasal dari teorinya, penyampaiannya, kan gitu. Akan tetapi dengan adanya teorinya, dengan ada prakteknya selama dia bergulat di dunia itu, paling tidak itulah sebagai pandangan kita gitu. Tapi untuk memilihnya bukan berarti karena dari pandangan itu. Karena setiap namanya pandangan itu pasti ada jebakan. Makanya yang pasti itu hanya satu-satunya apa yang ditetapkan Allah. Nah, jadi solusinya itu tadi. Kalau untuk memilih pemimpin, ya sholat istikharah gitu. Berarti kita ini ikhtiar aja. Iya, ikhtiar aja, betul. Itu yang abang maksudnya. Ya kita ini bukan seorang ustadz, bukan juga seorang ulama, kan gitu kan. Mungkin banyak yang lebih paham lagi surat-suratnya, ayat-ayatnya, kan gitu, untuk menyampaikan itu, kan gitu. Tapi ya kita namanya sebagai warga biasa yang di bawah ini, alangkah indahnya dunia demokrasi ini, dunia pemilu ini diadakan seperti demikian rupa. Jadi tidak akan ada namanya kecurangan apabila salah satu tokoh-tokoh yang terpenting di Indonesia ini bersikap netral. Tapi kalau sudah ada salah satu pihak tokoh berpihak ke sini, maka kecurangan itu akan timbul tanpa kita sadari. Karena yang ini tidak ada suaranya akan merasa dikucilkan. Jadi seolah-olah dia tidak merasa bisa bersaing di dunia demokrasi ini, kan gitu. Makanya untuk memberantas hal-hal yang seperti gian rupa, kita himbau kepada tokoh-tokoh untuk menyampaikan sekali lagi ke masyarakat bersikap netral, dan menyampaikan memilih pemimpin itu sholat istikharah gitu. Mungkin itulah menurut abang gitu. Ini lagi yang mau tanya sama abang. Jadi menurut abang lah, kalau misalnya siapa yang jadi presiden pun orang tua ya kan, yang terpenting, yang harus paling penting dibenahi dari peninggalan dari Pak Jokowi ini apa lah yang menurut abang harus dibenahi? Kayak kami kan, karena kami butuhnya untuk lapangan pekerjaan ya kan, jadi kami butuh untuk kerja lah dulu. Jadi begini, oke, bisa bang jawab itu. Sebenarnya ini bukan tugas abang untuk menjawab ini, kan gitu kan. Tapi apabila namanya ada pertanyaan ini, kan gitu, ya kita jawab, kan gitu. Ya, selaku kan, ya, katanya gini, kayak abang kan duluan lah makan garam lah ceritanya. Sama kan? aja kita semua makan garam, termasuk Bang Harmen pun makan garam ya bang. Udah duluan lah, siapa yang cicip duluan ya kan. Jadi kayak awak nih kan belum lah. Jadi gini, bertanya lah sama yang lebih tua kayaknya. Kalau menurut abang, ya kan, untuk merubah Indonesia ini sangat gampang. Itu hanya tergantung dari kepresidennya. Kalau kita bilang masalah korupsi, kalau kita bilang masalah pengangguran tadi ya, pertanyaannya ya, kenapa ada kita pengangguran? Karena banyak pemimpin itu korupsi. Kalau pemimpin itu tidak korupsi, maka kita tidak akan ada banyak pengangguran. Dan sekali lagi, kenapa ada peluang korupsi? Kan itu pertanyaannya. Itulah kelemahan kita
sebagai pemuda dan pemudi di Indonesia ini pantang melihat uang yang merah. Nah, jadi jalan satu-satunya untuk memberantas tersebut supaya tidak ada lagi pengangguran seperti ini, tapi harus ada pengorbanan. Nah, yang mana demikian rupa. Jadi begini ya, sekarang abang tanya lah samamu sebelum abang langsung mengartikannya kan gitu kan. Menurutmu Indonesia ini bisa nggak kaya? Ya bisa lah bang, soalnya kan dari struktur kita di bumi, nah, ibarat katanya nih dari ilmuwan ilmiah katanya, pusatnya kekayaan alam itu adanya di Indonesia. Jadi kenapa kita nggak bisa kaya? Itunya itu. Oke, satu Contohnya, poin. Investor asing berani investasi ke negara kita ini karena apa coba? Karena ada banyak peluang di negara ini. Oke. Itu satu. Berarti kita bisa kaya kan gitu. Nah, yang poin kedua, menurut Rahmat, pemuda-pemudi di Indonesia ini cerdas-cerdas nggak? Cerdas. Oke. Poin 2 sudah dijawab, cerdas-cerdas kan gitu. Yang ketiga, menurut Rahmat, banyak nggak pengusaha-pengusaha di Indonesia ini yang asli warga Indonesia? Selebihnya kurang tahu lah kalau itunya bang. Yang awak tahu nih kan, banyaknya investor asing lah yang mendanai Indonesia ini. Contoh, Gini aja. Maksud abang begini. Menurut Rahmat, mampu nggak warga negara Indonesia ini menjalankan usaha? Itu aja. Sepertinya bisa bang. Bisa. Nggak ada yang namanya nggak bisa. Ya. Kalau kita bahas yang katanya nggak bisa bang, namanya juga manusia. Ingat abang waktu ibarat katanya, hal yang nggak mustahil kulakukan apabila nyawaku sudah melayang. Iya kan? Betul. Itu yang ketiga poin tadi. Yang pertama tadi, kaya nggak negara kita? Kaya, oke? Yang kedua tadi, apa tadi yang kedua tadi? Yang kedua tadi, bahwasanya di sini memang banyak sumber dayanya, investornya Bukan. gitu. Yang pertama tadi negara kita kaya kan. Yang kedua cerdas. Cerdas tadi. Warga-warga Indonesia ini sangat cerdas kan gitu. Yang ketiga tadi, banyak nggak pengusaha dan bisa nggak pengusaha kita untuk menjalankan usaha di Indonesia ini? Pasti bisa kan gitu. Di mana buktinya? Kita tahu mungkin dari keturunan Sumatera Barat, yaitu orang kita Padang, orang kita Minang, banyak pengusaha-pengusaha sukses bahkan di luar negeri kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari kita tanah Aceh banyak itu terjadi. Dari kita orang Jawa, dari kita Sumatera Utara, orang Batak, banyak juga pengusaha-pengusaha yang sukses kan gitu. Berarti tidak menutup kemungkinan yang tiga ini bisa dikuasai. Yang keempat, menurut Rahmat, pemberani nggak kita di Indonesia ini? Secara teori berani bang. Berani, oke. Tindakan tidak berani. Tidak. Karena rata-rata bukan. Yang abang tanya gini, Indonesia ini pemuda-pemudinya siap mati atau enggak? Untuk Indonesia? Untuk sekarang nggak ada jiwa-jiwa laskar lah. Tidak ada jiwa-jiwa laskar ya. Berarti di situ kelemahannya ya. Perjuangan tuh nggak ada sama orang. Tapi kalau kita ungkap di sejarah ya kan, Indonesia ini siap mati para pemuda-pemudinya. Sebenarnya yang 4 ini yang penting. Kalau 4 ini bisa dipegang presiden, ya kan, maka sukseslah Indonesia ini. Bukan, ya maaf nih awak potong nih bang, bukannya juga masalah di presidennya bang. Dari anak-anak bangsa juga kan membilang kali ini bang. Kata bang tadi kan, tumpul ke atas ya kan, ke bawah tajam. Iya, Jadi makanya anak bangsa ini tahu diri lah bang. Betul. Untuk yang sekarang nih anak bangsa tengok jiwa laskarnya kurang semuanya kan. Satu, sibuk dengan diri sendiri, beda dengan yang dulu karena mungkin pengaruh dari teknologi ya kan. Jadi abang tengok lah, ada mindset orang mengatakan orang Indonesia ini orang nunduk katanya. Iya, betul. Karena pusatnya ke HP terus gitu kan. Jadi untuk menyampaikan aspirasi kayak gini kan susah orang tuh kan kayak gitu. Jadi jiwa-jiwa untuk
menyampaikan sesuatu susah jadinya. Betul. Makanya abang bilang tadi, semua itu tergantung di presiden. Kenapa abang bilang semua tergantung di presiden? Karena semua keputusan, semua kebijakan itu kita anggap 80% powernya ada di presiden. Ketika presiden mengatakan, ketika presiden mengatakan tidak menerima investor dari luar, Ini itu tadi yang lah, pertama. Bang. Sabar. Ini awak motong Ya, dulu. sabar. Itu yang pertama. Apakah kita miskin tanpa investor dari luar? Sekarang aku tanya Rahmat. Enggak memang. Oke, aku tadi jawab ya. Tidak kan? Yang kedua, dari luar tidak terima. Karena kita menutup investor dari luar. Iya. Dengan catatan kita punya utang kepada negara lain. Maka kita diancam. Baik itu dari segi militernya mungkin kan akan turun menghadapi kita kan gitu. Menurut Rahmat, apabila yang abang sebutkan tadi, siap mati nggak Indonesia? Siap. Apa yang harus kita takutkan kan gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, miskin nggak kita tadi kalau investor nggak ada? Nggak, kata Rahmat tadi kan? Iyalah. Orang kita punya semua. Yang ketiga, cerdas nggak orang kita? Cerdas. Makanya kita punya teori, ya kan? Sebenarnya yang mempersulit kita keadaan kita ini sekarang, pendidikan kurang, Mat. Enggak, kalau menurut awak nih Bang, sebenarnya bukan tindakan dari presiden Bang, karena negara kita ini demokrasi, dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat, ya kan. Jadi kesimpulannya kalau menurut awak nih, setidaknya kayak presiden yang di atas tuh banyak mendengar lah. Jangan ibarat katanya dia berpendidikan, suara orang awam seperti kita ini makanya kita bikin channel receh nih kan abang bilang kan. Orang tuh harus mendengar dari kita itu. Karena orang tuh kita pilih bukan untuk contoh pikiran individu Bang. Dengan sekelompok akan menang yang sekelompok Bang. Kalau dia berpikiran individu, contoh yang sekarang terjadi lah kayak di Batam kita ini ya kan. Kata orang tuh. Itu kan pemikiran pribadi orang tuh. Tentang yang namanya makanya tadi abang sampaikan sama Rahmat tadi, kalau presiden sudah diresmikan maka yang mengambil keputusan adalah dia. Rahmat hanya bisa menyampaikan. Berarti nggak demokrasi kita itu Bang? Demokrasi Itu berarti sistem kerajaan itu bukan namanya. demokrasi. Kenapa dibilang demokrasi? Kan Rahmat sudah mengusulkan dia sebagai presiden, maka Rahmat boleh mengkritik. Betul, boleh mengkritik. Tapi yang mengambil keputusan siapa? Apakah Rahmat sebagai warga? Sebagai masyarakat? Kan tidak mungkin. Itulah gunanya dia kita tunjuk, karena sifat demokrasi tadi, kita tunjuk dia sebagai presiden yang mengambil, yang mempunyai hak mengambil keputusan. Akan tetapi setelah diambilnya keputusan itu, mungkin kita sebagai di bawah ini tidak sepakat dengan keputusannya, maka itu bisa diperbandingkan kan gitu. Makanya kembali lagi kita ke topik yang tadi, untuk cara memberantas kemiskinan ini kan gitu kan, dan pengangguran ini, ciptakanlah anak bangsa ini dengan tingkat pendidikan yang stabil. Makanya abang berpatokan di pendidikan. Kalau anak bangsa ini disekolahkan ke luar negeri, misalnya kita bilang kan gitu kan, ya kan, mampu nggak kita buat pabrik? Mampu. Apa beda dengan Habibie dulu Bang? Iya. Makanya abang bilang kita punya semua bahannya, hanya saja kita nggak punya profesor pembangunnya. Makanya abang bilang tadi, semua masalahnya itu di pendidikan. Kita kasih presiden punya target selama 5 tahun, ya kan, untuk mencerdaskan anak bangsa, membiayai anak bangsa ini sekolah ke luar negeri dengan tujuan, misalnya kita bilang Rahmat di bidang apa? Di bidang pertanian, ya kan, kita sekolahkan ke luar negeri bidang pertanian. Misalnya yang lain kan gitu, bidang apa? Saya di bidang mesin katanya kan, kita sekolahkan dia di bidang mesin. Untuk apa tujuannya tadi Mat? Itu tadi Mat, supaya dia bisa membangun pabrik. Ibarat katanya gini, kita punya sawit di sini kan, minyaknya kan di sini punya kita kan, mentah. Tapi kita cuma bisa mentahnya ya, karena minyak jadinya dari luar. Kita Gimana caranya anak bangsa ini
bisa membuat pabrik untuk minyak jadi. Setelah ada itu, kita nggak perlu investor, negara kita kaya. Yang penting gimana caranya sekarang ini membangun hal-hal yang tadi tuh. Kalau misalnya Mat ya, kita abang bilang lain ya, negara kita tidak butuh luar kan, ya kan? Kita anggaplah anak bangsa ini sudah jadi kan gitu, ya kan? Sudah bisa membangun negara kita kan gitu kan? Nah, kita anggaplah kayak tadi membangun pabrik tadi. Menurut Rahmat, yang pekerjanya dari luar negeri apa dari sini? Ya harus dari sini lah bang. Kurang nggak pengangguran? Kurang lah. Tapi kalau kita ambil dari investor dari luar, menurut Rahmat, yang dipakai mana? Makanya mau bilang, semua itu tergantung di pendidikan. Nah, kalau kita bisa menciptakan anak bangsa ini sesuai yang kita harapkan, kan gitu kan, maka kuranglah kemiskinan, kuranglah pengangguran. Tapi kalau kita masih berpatokan dengan investor, maka miskinlah kita selamanya. Gitu Mat, menurut abang kan gitu kan. Tapi mungkin menurut pendidikan yang lain oke lah kan gitu, yang mungkin yang lebih tinggi ilmunya kan gitu kan gitu Ya, Mat. jadi ini awak menanya lah sama bang. Berarti selama 10 tahun ini kan, Iya. 2 periode Presiden Jokowi. Menurut abang gagasan ide pokok dia tentang yang dia jalankan sekarang itu benar nggak? Kalau sesuai kami kaum milenial nih bilangkan kan, itu banyak yang salah lah kalau memang pendidikan diutamakan. Contoh kayak dia ngangkat Menham kemarin kan. Nah, kalau memang dia berpikiran untuk ke pendidikan yang kita bilang tadi, apa ya, harus dibentuk infrastruktur tentang pertahanan apa segala macam yang nggak ada gunanya lah ibarat katanya. Kalau menurut kami lah ini kan bang kan. Habis itu dia mau mengeluarkan uang sebanyak itu untuk memindahkan ibu kota apa segala macam lah. Betul. Nah, akses jalan lah, nggak ada gunanya kita guna akses jalan kalau kita ini kayak gini. Kayak kita pengangguran kan di rumah lah jadinya. Iya, betul. Keluar kita minyak, apa semuanya. Jadi menurut abang gimana? Banyak salahnya dia nggak? Kalau menurut abang, Bapak Presiden Jokowi kan, ya menurut abang itu salah mengambil keputusan. Karena dia lebih mementingkan infrastruktur ya. Nah, itu menurut abang sih salah mengambil keputusan. Karena infrastruktur ini, Mat, apabila negaranya sudah cerdas, ya kan, ekonomi sudah cukup, maka Infrastruktur. baru masuk Nah, infrastruktur. pasti akan terbangun. Iya, itu secara otomatis. Ibarat katanya menyusul dari Iya. belakang. Tapi kalau negara masih miskin, dibuat infrastruktur, ya itu otomatis sudah untuk orang kaya. Kan logika Iya, sederhana iya. aja gitu. Nah, makanya abang bilang tadi, menurut abang itu salah. Tapi di namanya setiap keputusan itu pasti sudah dipertimbangkan sama orang itu kan gitu. Nah, ya kita yang di bawah ini hanya bisa menyampaikan kan gitu kan. Ya berharap apa yang kita sampaikan ini kayak kata Rahmat tadi lah, didengar, legowo lah kan gitu kan. Bisa mendengar aspirasi yang di bawah ini kan gitu kan. Jangan sikit-sikit kita ngomong ini langsung diklaim. Oh, ini anti pemerintah, ini macam itu. Tidak, kita selalu bersikap netral kan gitu. Kita tidak menyalahkan juga sepenuhnya apa yang dibangun Pak Jokowi kan gitu kan. Nggak ada gunanya menimbulkan kebencian Iya, sama seseorang. iya. Timbul dendam, penyakit hati ini Iya, paling susah dicari. betul. Iya. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan Rahmat mungkin itulah yang bisa Bang jawab tadi kan gitu. Kalau memang ada lagi pertanyaan Rahmat ya silahkan. Kalau pertanyaan ini banyak nih bang sebenarnya. Cuma Kalau memang masih banyak mungkin kita sambunglah di episode ah, putaran kedua atau putaran ketiga di lain waktu kita kan bikin gitu. prat aja lah ya. Iya. Prat duanya gitu Jadi kan. oke. Jadi mungkin gitu aja sahabat-sahabat kami. Kami dari channel Suara Receh, pastinya dari siapa lagi kalau bukan rakyat kecil kan gitu. Nah, sebelumnya minta maaf juga lah kita bang. Nanti takutnya kan salah-salah omongan. Iya kan. betul. Tahulah Jadi, yang untuk
pihak-pihak yang tertentu, mana tahu ada disebutkan tadi. Kami klarifikasi ulang, kami mohon maaf sebelumnya. Ini hanya pendapat kami. Kaum awam. Iya, dan kami tidak berharap cuplikan ini menimbulkan keributan atau huru-hara lah kita bilang kan gitu. Nah, Ininya apa lebar kata? iya, ini Obrolan hanya santai. iya, obrolan santai dan mengenai anak-anak muda sekarang, apa yang ada di hatinya lah kan gitu. Mungkin itu saja. Jadi Tak maaf lah kalau ada salah-salah mohon maaf kata ya kan ya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara receh, rakyat kecil. Rakyat kecil ya Bang. Iya, sekali lagi kita buat. Kalau abang bilang suara receh, rakyat kecil gitu kan. Suara receh, Rakyat kecil. suara receh. Rakyat kecil. Gas bro. Kita gaskan.